Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan dengan NIM 120802131049 dari kelas 4E Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang penggunaan pestisida terhadap pencemaran lingkungan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Yusmar Mahmud SPMSI dengan mata kuliah Teknologi Aplikasi Pestisida. Baiklah, materi pembahasan yang akan saya bawa yang pertama yaitu efek pestisida terhadap lingkungan, yang mana meliputi pengertian pestisida, manfaat dan kandungan, mekanisme kerja pestisida, kemudian beberapa dampak pestisida terhadap lingkungan. Nah, masuk kita ke pengertian pestisida. Apa sih itu pestisida? Yang kita ketahui bahwa pestisida merupakan bahan aktif kimia. Bahan ini tentunya memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai pembasmi hama pada tanaman budidaya. Tak heran jika para petani kita sering menggunakan pestisida untuk membasmi hama pada lahan pertanian mereka. Namun, dalam segi kesehatan sering tidak terpikir oleh para petani. Akibatnya, kesehatan sering tidak terjaga. Untuk itu, kita perlu melakukan penyuluhan dalam menekan kejadian yang terdapat pada lapangan. Kemudian masuk ke dalam kandungan dan manfaat pestisida. Salah satu kandungan terdapat dalam pestisida salah satunya adalah senyawa organofosfat dan karbamat. Kedua senyawa tersebut bekerja sama dalam menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga menyebabkan kelumpuhan pada organisme. Kemudian manfaat pestisida, yaitu salah satunya pestisida mudah digunakan dan mudah didapat. Kemudian pestisida sangat efektif dalam pengendalian OPT dan dalam pengendalian itu tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, kemudian masuk ke mekanisme kerja pestisida. Mengetahui perbedaan cara kerja atau mekanisme pestisida dapat membantu petani dalam menentukan jenis pestisida yang tepat dalam proses pencegahan dan pengendalian OPT. Karena pada dasarnya, masing-masing pestisida mempunyai cara yang berbeda-beda untuk meracuni sasarannya. Pestisida dalam membunuh hama menggunakan dua mekanisme, yaitu meracuni hama secara langsung dan meracuni tanaman terlebih dahulu, baru hama akan keracunan setelah makan tanaman tersebut. Berikut adalah contoh beberapa cara mekanisme kerja pestisida yang sering digunakan oleh para petani. Yang pertama, pestisida racun sistemik, yang cara kerjanya tidak langsung membunuh OPT. Kemudian yang kedua, pestisida racun kontak, yang akan bekerja dengan baik jika terkena atau kontak langsung terhadap OPT sasarannya. Yang ketiga, racun lembung, yaitu bekerja apabila bagian tanamannya yang dimakan oleh hama. Dan yang terakhir, racun pernapasan, yaitu pestisida yang dapat membunuh serangan apabila terhisap melalui organ pernapasan. Kemudian kita masuk ke dampak pestisida terhadap lingkungan. Nah, pemberian pestisida di lapangan seringkali tidak sesuai prosedur yang berlaku. Contohnya saja, dalam pengaplikasiannya kurang lebih hanya 20% pestisida mengenai sasarannya, sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Akumulasi residu pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran. Terlebih lagi, apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat racun pestisida dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, mutase, pusing, mual-mual, dan lain-lain. Kemudian masuk ke dampak pestisida, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif pestisida berperan dalam mengendalikan mikroorganisme pengganggu yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kehutanan, kesehatan, pertanian, dan rumah tangga. Kemudian dampak negatifnya, yaitu tidak tepatnya penggunaan, kemudian berdampak pada kesehatan, dan yang ketiga, efek buruk terhadap lingkungan. Penggunaan pestisida secara terus-menerus tanpa mengikuti aturan pakai akan berdampak buruk bagi tanah. Pestisida juga mengurangi keanekaragaman hayati pertanian di tanah sehingga mengurangi laju peningkatan nitrogen. Sebaiknya penggunaan pestisida berdasarkan aturan pakai bisa mengurangi dampak buruk dari pemakaiannya. Penggunaan pestisida sangat berpengaruh buruk bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Pestisida bisa saja mengancam keseimbangan ekosistem. Pestisida ini akan menyebar luas karena terbawa oleh angin dan akan meracuni seluruh makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Akibat terburuknya adalah hama akan menjadi semakin meningkat karena rantai makanan mereka terganggu. Tanaman yang diberikan pestisida menyerap pestisida kemudian terdistribusi ke dalam akar, batang, daun, dan buah. Tumbuhan yang telah mengandung pestisida tersebut kemudian termakan oleh hewan serta manusia. Secara tidak langsung, maka tubuh pada ketua makhluk tersebut tercemar oleh pestisida. Manusia tidak hanya terkontaminasi oleh pestisida,
pada saat penggunaannya. Namun, di saat setelah pemakaian dan persiapan pun juga dapat tercemar. Adapun gejala yang dialami pada saat keracunan pestisida adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan, yaitu merupakan salah satu gejala umum yang dialami oleh para petani. Kemudian kedua, iritasi, berkeringat dan alergi yang terjadi pada kulit. Kemudian mata merah, penglihatan kabur yang terjadi pada mata. Kemudian muntah, keluar air liur, diare, perut kram yang mengganggu pencernaan kita. Kemudian yang kelima, batuk, susah bernapas dan sakit dada, yaitu pestisida sudah mempengaruhi pernapasan kita. Kemudian lingkungan di sekitar. Pestisida yang tidak dapat terurai akan dibawa oleh aliran air dan masuk ke dalam biota air. Hal ini akan memberikan dampak buruk bagi habitat makhluk hidup di air seperti ikan, udang, dan hewan-hewan lain yang ada di air. Kejadian ini akan berbahaya jika ikan tersebut dimakan oleh burung dan manusia. Apabila hal tersebut demikian terus dibiarkan, maka akan bertambah buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Kepunahan pun bisa saja terjadi pada suatu ekosistem. Kemudian kita masuk ke beberapa dampak penggunaan pestisida yang ada pada lingkungan dan ekosistem. Yang pertama yaitu punahnya spesies. Berbagai spesies hewan mengalami keracunan dan kemudian mati. Berbagai spesies hewan mengalami kekebalan yang tidak sama. Ada hewan yang mudah peka terhadap pencemaran dan ada juga hewan yang kebal terhadap pencemaran. Namun, ingat bahwa walaupun kebal terhadap pencemaran, namun tetap dapat diketahui bahwa adaptasi hewan ada batasnya. Kemudian peledakan hama. Akibat para petani melebihi dosis dan takaran yang dianjurkan, terjadilah resistensi hama yang membuat hama tidak mempan lagi dengan pestisida yang diberi. Kemudian kesuburan tanah. Berkurangnya penggunaan inseksida dapat mematikan fauna tanah dan dapat juga menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi masam sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.